dendam, makan nggak enak, tidur nggak enak, betul nggak? Badan pada sakit, ngomong aja salah semua. Mukanya cantik nggak? Jelek. Sok perempuan bagaimanapun cantiknya, kalau lagi marah cantik nggak? Jelek kok. Iya, itu tergambar ya, memantul pada wajahnya. Ya, yang cantik itu cantik ke hati. Orang hatinya cantik, wajahnya cantik, percayalah. Iya. Pernah nggak berpengalaman pada perempuan yang sebetulnya standarnya cantik lah, tapi nggak menarik ya? Enggak, tapi yang biasa-biasa, tapi ada daya tarik yang luar biasa. Itu hati persoalannya. Bapak-bapak pernah nggak duduk di mobil di samping orang yang tidak dikenal? Pernah nggak? Ada perasaan nyaman banget di samping nih, menyenangkan. Bapak mau kemana? Mau ke Indramayu? Oh, saya juga mau ke sana. Mana Jatibarang? Oh, saya ke Celeng. Oh, gitu. Dari mana? Ngobrol sampai di Indramayu 4 jam. Alhamdulillah nyaman sekali. Pernah begitu? Pernah nggak duduk sama orang nggak betah, nggak enak, sangar banget caranya ini, pengen pindah tuh, Pak tukeran deh, nggak mau. Akhirnya kita diem aja, nggak nyaman, sakit cuma badannya itu. Kenapa? Karena jiwa orang juga ada gelombang. Orang kalau jiwanya damai, menyenangkan kok, percaya. Wajahnya juga menarik sama sekali, ada aura tersendiri. Sok belajar, jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian kepada siapapun. Jadi kembali lagi, yang keempat itu adalah karena kegagalan masa lalu kita menjadi kapok. Hari ini saya menyampaikan kegagalan masa lalu itu sebetulnya begini Bu sekalian. Orang itu harus paham ya, bedanya sekolah dengan kehidupan itu apa bedanya? Bedanya kalau sekolah kita dikasih pelajaran dulu, betul nggak? Lalu akhir tahun baru diuji, betul? Kita sekolah dikasih pelajaran dulu, akhir tahun baru diuji. Tapi dalam kehidupan pertama-tama kita diuji dulu oleh Allah. Dari ujian itulah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari Allah. Asal satu penyakitnya, ketika gagal jangan menyalahkan siapapun. Itu pertanda bahwa dia tidak mau memperbaiki diri, dia tidak mau menerima pelajaran dari Allah. Iya dong, ini penyakit gara-gara kamu. Itu penyakit semacam itu. Jadi pengalaman yang lalu itu ya sudahlah, kita jadikan sahabat baik saja, karena pengalaman masa lalu itu pahitnya, getirnya, jeleknya, busuknya itu adalah kekayaan hidup kita sebagai pelajaran. Yang penting ke depan kita jangan terjerumus di lubang yang sama. Itu hadis Nabi, itu hadis motivasi. Kenapa nggak dicari yang nyarinya haram halal saja? Sampai rokok jadi masalah tuh. Saya jadi ya sakit hati mangga, saya senang aja. Saya ngerokok. Di YouTube ada komentarnya tuh. Saya kagum dengan ceramah-ceramah Anda. Anda hebat, ceramahnya enak, menyejukkan. Tetapi begitu saya melihat Anda ngisap rokok, langsung saya matikan. Ngomong apa? Saya marah juga enggak, hanya ketawa aja. Iya. Saya sudah tidak lagi pernah merasa tersinggung dan gitu, sudah biasa. Tuh, bahkan perlu juga gitu. Ya, jadi perlu ada yang nyanjung, perlu ada yang ngejek juga. Berarti saya normal gitu. Iya. Nah kalau nggak ada yang ngejek gimana? Bapak-bapak sekalian, ketika engkau bertujuan apapun, punya cita-cita apapun, jangan berharap semua orang mendukungmu. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Itulah makna kehidupan. Kalau tidak ada yang melawan,
lalu kamu berhasil, jangan mengklaim aku pahlawan. Ketika engkau pahlawan, saya tanya, musuhnya ada enggak? Enggak ada musuhnya, ya bukan pahlawan. Betul enggak? Itu resikonya. Kita jangan menyerah, hadapi musuhmu itu. Bagaimana cara menghadapinya? Saya tidak perlu ketika digigit anjing itu saya gigit lagi kok, nggak usah. Saya kasih makan aja tulang belulang, selesai kok. Sejak saya ngasih makan anjing itu tidak pernah menggigit saya lagi. Ya, cara melawannya lain, kita abaikan saja. Ya sudahlah, kita akui. Ya, bahkan orang-orang yang yang jelek-jelekin saya, yang mencaci maki saya, malah Pak Edi yang tersinggung marah-marah. Saya bilang, ngapain lu marah-marah? Tersinggung saya yang punya badan gak tersinggung kok. Malah tetap orang yang menjelek-jelekan saya tetap saya hormati. Tolong sampaikan salam hormat saya yang setinggi-tingginya. Apa yang kau katakan tidak semuanya salah, tidak semuanya benar, tetapi itu adalah kritikan yang penting bagi saya. Adanya orang yang selalu mencari kekurangan-kekurangan saya, itu adalah nikmat bagi saya. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Betul enggak? Sebabnya karena malaikat Jibrilnya selalu di sampingnya. Kalau salah ditegur, kalau salah ditegur. Jadinya enggak salah. Nah, saya ada Jibrilnya enggak? Yang negur saya enggak ada kan? Nah, yang negur saya itu orang yang membenci saya. Berarti perlu ada orang yang benci supaya menegur saya. Terima kasih ada orang yang mengintai saya pagi, sore, siang, malam mencari kesalahan saya. Alhamdulillah dia berjasa baik mengingatkan saya. Oleh karena itu kamu malam ini kuangkat jadi Jibril saya. Dan gratis, nggak perlu bayar kok. Percaya nggak? Jadi kita memanage kehidupan itu semacam itu. Jangan menyalahkan masa lalu. Jangan lucu ini di depannya ini gara-gara mengingat masa lalu. Ini nggak lucu. Ini memorinya sudah terlalu padat banget soalnya nih, sehingga mengganggu emosi. Di depannya ada sangir kopi yang hangat. Rumahnya rumah mewah banget. Di depannya ada taman bunga yang indah. Di sampingnya ada istri yang cantik. Bukannya dinikmati kopinya, bukannya dipeluk istrinya, malah dia menangis. Kok goblok banget sih? Karena pikirannya berjalan ke belakang, mengingat masa lalunya. Ingat dulu waktu digampar oleh pamannya sendiri, ya kan, dulu dicaci maki oleh gurunya sendiri. Ingat dulu di PHK oleh dunungannya sendiri. Gimana sudah, masa lalu tidak akan kembali. Ya, dan masa depan tidak usah engkau merasa cemas. Masa depan belum terjadi dan belum ada dan juga belum menjadi milikmu. Apa yang bakal terjadi besok kita tidak tahu. Ini ayat-ayat motivasi dalam Al-Quran. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun tahu apa yang bisa dilakukan besok. Tidak ada pun yang tahu bakal matinya di negeri mana, di tanah mana, enggak tahu. Ya, ayat motivasi. Jadi masa depan itu belum ada, ya udah nggak usah ditakuti. Menakuti sesuatu yang belum ada.